Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai seperti apa itu konsep user maupun database skema ya pada Oracle Database. Oke, jadi eh, sama seperti pada umumnya RDBMS, Oracle Database juga punya konsep untuk user ya dan skema. Ya, skema ini terkait pembuatan database, table dan lain sebagainya. Untuk user ini ya user yang mengelola database ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan. Oke, jadi masih melanjutkan. Jadi kita apa itu database ya, kita ya refresh sedikit. Database itu tempat untuk penyimpanan data ya, data yang diinput di dalam sebuah sistem, yaitu data yang memungkinkan untuk membaca, mengubah, menghapus data secara logis ya, atau menggunakan logika dalam bentuk tabel dua dimensi. Ya, artinya kita bisa memanipulasi data ya, kurang lebih. Ya, manipulasi itu bisa mengubah, menghapus, insert, ya maupun membaca, memodifikasi secara data yang dibaca ya. Jadi secara konsep ini konsep untuk database secara umum ya. Di Oracle juga seperti ini secara konsep database-nya. Oke, kemudian untuk objek-objek di dalam database kurang lebih meliputi kayak di sini ada table ya. Ya, table itu berisi di antaranya ada table itu sendiri ya, nama table, misal table user. Ya, kemudian ada table role, group, table master data, table transaksi dan lain sebagainya. Kemudian untuk sequence. Nah, untuk sequence itu sendiri ya itu biasanya juga suka ada ya di dalam table ya. Jadi misalnya ada data di dalam satu table itu yang memang membutuhkan sebuah sequence. Nah, sequence-nya ini bisa mengurutkan data. Jadi misal sequence-nya itu dari 0, dimulai dari angka 0 sampai ya paling terakhir datanya itu angka berapa. Nah, itu berurut data yang tampil berdasarkan angka 0. Jadi kita bisa ngubah secara sequence. Jadi tidak berdasarkan data yang diinput duluan atau diinput terakhir. Jadi berdasarkan sequence. Kemudian ada view ya. View ini kurang lebih untuk menampilkan data dari sebuah table ataupun view yang dibuat uh, biasanya ada beberapa table gabungan yang dibuat menjadi sebuah view table ya. Kemudian ada index, kayak indexing di sini uh, kayak kurang lebih untuk mengatur ya, masih sama dengan RDBMS lainnya. Jadi indeksnya ini berfungsi kurang lebih untuk ya pengaturan data ya, bisa sebuah data diambil pada row keberapa atau pada tahap keberapa atau step keberapa di dalam query ya, query select bisa kan. Kemudian untuk constraint biasanya ini sama seperti konsep misalnya ada data yang unik ya. Data yang unik itu kurang lebih misalnya kode tidak boleh sama tuh. Dan untuk misalnya nama dengan description
itu tidak boleh sama di dalam inputan yang sama itu. Jadi untuk validasi data ya. Nah, ini sinonim ya terkait untuk bisa untuk table ataupun untuk datanya ya, terutama untuk isi-isi di dalam datanya. Kemudian ada prosedur language atau struktur query language ya untuk mengolah data seperti membaca, mengedit, menghapus, insert, dan lain sebagainya. Oke, kemudian skema atau user di dalam Oracle. Jadi di sini pengelompokan objek-objek di dalam database disebut skema atau user ya. Dalam Oracle biasanya hanya terdapat satu database dengan banyak skema. Oke, jadi misalnya ada database penjualan toko. Nah, di dalam database penjualan toko itu pasti banyak skema seperti skema user, skema produk, skema kategori, skema transaksi, skema penjualan, skema pencatatan keuangan dan sebagainya itu termasuk skema ya. Atau skema itu nanti di dalamnya itu ada table, ada constraint, index dan lain sebagainya ya. Kemudian struktur skema dari dalam Oracle. Nah, di dalam Oracle itu skema masih mempunyai subnya ya. Seperti objek di dalamnya itu ada table, sequence, view, dan lain-lain ya. Ada constraint. Oke, artinya di sini misalnya skema ya. Kita buka database, kemudian open skema. Nah, skema ini nanti akan muncul. Tadi ada folder table, folder sequence, folder view, dan lain sebagainya nantinya. Kemudian setiap user atau skema memiliki akses dan hak sesuai dengan peran yang diberikan oleh DBA atau database administrator. Ya, ada user yang bisa diberikan full access ya. Bisa diberikan full access, ada yang terbatas hanya beberapa table, ada yang hanya read aja walaupun bisa melihat semua, itu kan tidak bisa modifikasi. Oke, kemudian user di dalam Oracle database. Nah, di sini ada terdiri dari beberapa bagian ya, atau role. Nah, di sini ada sys atau sys admin, artinya database administration ya. Kemudian ada sistem, database administrator. Ya, di sini kurang lebih untuk sys, admin, dan sistem ini kurang lebih memiliki peran yang sama ya. Karena memang biasanya dikenali ya atau sebagai user pertama, entah root atau user SA atau user yang memang paling powerful ya secara akses dan secara akses dan kredensialnya itu. Nah, untuk HR atau user normal untuk manajemen data dan struktur tabel, artinya selain user untuk sistem atau user yang default biasanya itu yang bisa full akses ya. Itu kita bisa membuat user baru dan itu hanya bisa mungkin diassign untuk beberapa database tertentu misalnya atau tabel tertentu, jadi ada keterbatasan. Oke, di sini peran database administrator di dalam Oracle itu memiliki beberapa tugas utama ya. Ada untuk manajemen pengguna, ya dia yang memaintain pengguna, misalnya si A dia bisa mengakses 5 database, kemudian si B 3 database, kemudian si C 1 database. Nah, si D bisa mengakses semua tapi hanya bisa read. Nah, itu
ya termasuk user management ya. Kemudian manajemen cluster. Ya di sini termasuk untuk misalnya ada data yang di dalam database tersebut di lokasi misalnya di main resource atau di bukan cluster ya, artinya main resource yang utama ya. Nah, kemudian ketika resource tersebut sedang off, dia otomatis bisa pindah ke cluster. Artinya kita bisa bikin high, high availability antara adanya cluster ya tadi, adanya cluster dan main. Nah, ini misalnya dia memiliki akses dan ya database maupun isi yang sama ya terduplikat. Jadi ketika ada satu tempat yang mati, otomatis ya secara akses akan berpindah ke cluster. Cluster ini nggak hanya satu, biasanya ada dua atau ada tiga kan. Jadi jika memang datanya sangat besar, bisa sampai 4 server untuk satu database ya. Ya, manajemen sharding, kemudian manajemen database yang lainnya. Oke, di sini kurang lebih untuk skema database ya. Oke, di sini ada Oracle database ya, ini versi 18. Ya, nanti kita untuk praktik nanti saya sesuaikan untuk versinya. Kemudian ada di sini untuk tadi ada spek deployment ya. Nah, di sini ada user, basis, sistem dan HR. Ya, mereka masing-masing ada bagian cuma belum terisi ya. Nah, di sini masing-masingnya itu ada, di sini masih kosong ya untuk table sequence, artinya belum ada centang. Nah, di sini ya komponennya itu ada komponen table diantaranya. Ini untuk bagian execution environment. Kemudian subnya itu di dalamnya ada deployment spec, yaitu ada untuk jenis user system dan user biasa ya. Kemudian ada komponennya ini diantaranya ada table, sequence, view index, constraint, sinonim, dan PL/SQL ya. Jadi masih dalam penjelasan yang tadi di slide-slide sebelumnya. Ya, jadi nanti tinggal bagaimana, misalnya user sys dia bisa dapat full semua, sistem dapat full semua. Mungkin untuk HR hanya table, view, ya index lah, sama mungkin sequence constraint, jadi tidak semua. Itu juga mungkin ada beberapa yang hanya read aja gitu kan. Oke, baik, kurang lebih itu penjelasan mengenai konsep user dan skema di dalam database Oracle. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.